Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Desmilia. Saya merupakan peserta magang dari Bimba AIUEO Cabang Melati. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada hari pertama, yaitu pertanyaan tentang fun learning dan small step system. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang fun learning. Apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses pembelajaran yang memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan pada anak. Yang kedua yaitu, mengapa proses belajar fun learning? Proses pembelajaran fun learning agar si anak menjadi tertarik, bahagia, nyaman, dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Fun learning ini bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar dari anak secara intrinsik, yang artinya yaitu minat belajar dari anak itu muncul dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, pertanyaan yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba itu merupakan hukum yang wajib, karena kita pada Bimba AIUEO itu menerapkan minat baca anak, yaitu dengan melakukan proses dari fun learning agar si anak menjadi tertarik dan nyaman saat melakukan proses pembelajaran. Nah, pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Nah, yang harus merasakan fun learning yaitu anak. Kenapa? Agar anak bisa lebih tertarik, anak bersemangat, dan anak antusias dalam pembelajaran, sehingga timbullah minat dari si anak untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, pertanyaan yang ke-6, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator, karena motivator harus mampu membimbing dan mengembangkan minat dari belajar si anak, yaitu dengan cara melakukan proses dari fun learning tersebut agar si anak menjadi tertarik, menjadi antusias, dan menjadi semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, pertanyaan yang ke-7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Nah, fun learning ini diciptakan yaitu dengan beberapa cara. Di antaranya bisa dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, bermain game, atau dengan bahasa Bimba dan bernyanyi La Bimba. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Caranya yaitu dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Nah, dengan cara melihat sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh anak, kita lihat apakah si anak tersebut menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, ketika si anak sudah memperlihatkan sikap dari senang, antusias dalam proses pembelajaran, berarti si anak tersebut sudah dapat kita katakan sebagai fun learning dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, pertanyaan yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Nah, dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan yaitu si anak akan lebih tertarik dalam melakukan proses pembelajaran. Si anak akan lebih mandiri dalam melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran berjalan dengan lancar, anak akan terampil dalam belajar, menumbuhkan minat belajar pada anak. Pertanyaan yang ke-10, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Nah, dampak yang terjadi ketika proses belajar tidak menyenangkan, anak merasa bosan dalam melakukan proses pembelajaran. Anak lebih suka bermain game daripada belajar. Anak akan menjadi generasi malas belajar. Bagian yang kedua yaitu pertanyaan mengenai small step system. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari small step system? Small step system merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, di mana motivator melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Agar
anak tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan Small Step System? Tujuan dari Small Step System ini agar proses belajar yang menyenangkan tercipta. Semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang Small Step System? Caranya yaitu dengan wajib menerapkan individual system. Bimbing sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing dari anak. Motivator harus mengetahui kemauan dari masing-masing anak didik, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. Pertanyaan yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar Small Step System? Nah, dampak yang terjadi yaitu anak akan antusias dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari si anak tersebut. Pertanyaan yang kelima, apa dampak dari tidak menerapkan Small Step System? Dampaknya yaitu anak merasa tidak tertarik dalam melakukan proses pembelajaran karena proses pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan dari anak tersebut. Nah, sekian tugas pada hari pertama ini. Sampai jumpa pada tugas hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.